Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Firman Tuhan yang saya ambil untuk bisa kita renungkan pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sangat baik buat kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu ada, selalu setia menemani kehidupan kita. Jika sekarang saya atau saudara sedang mengalami musibah atau keadaan yang tidak kita inginkan, percayalah bahwa dari setiap musibah yang kita alami, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada, Tuhan selalu menemani kita. Tuhan Yesus akan membantu kita mencari jalan keluar dari musibah yang kita alami. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah saya baca, yang dari Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan ini tidak asing lagi buat kita umat Kristiani, karena sudah seringkali kita dengar di kebaktian mingguan. Dari firman Tuhan ini ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan buat saya dan buat saudara, ya, agar kita bisa bawa pulang dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang pertama, Tuhan Allah mengasihi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya Tuhan mengasihi tidak membeda-bedakan orang. Contohnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, seorang ayah lebih menyayangi anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya. Begitupun seorang ibu, ia lebih menyayangi anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuannya. Tetapi Tuhan Allah tidak. Ia tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Semua itu sama di mata Tuhan, tidak beda-beda. Begitupun dengan warna kulit kita. Mau hitam, mau putih, mau kuning, hijau stabilo, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap baik untuk kehidupan kita. Walaupun kita menganggap kita ini dari keluarga yang kurang mampu, jadi Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak baik terhadap kita. Itu adalah pemikiran yang salah. Maupun kita dari keluarga yang kaya, keluarga yang miskin, keluarga yang terpandang atau keluarga yang tidak terpandang, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap baik buat kita. Hal yang kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti dari kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku mengasihi semua orang," Tuhan tidak hanya berkata, Tuhan memberikan bukti dengan Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa siapa? Untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa saudara. Itu adalah bukti kasih Tuhan. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan kepada kita. Kalau kita sesama manusia, kita hanya berkata begini, "Oh, beta ini mengasihi dia, beta ini terlalu mengasihi dia." Tetapi itu mungkin hanya sekedar ucapan atau hanya sekedar cita-cita. Itu tidak membuktikan kasih kita. Tetapi Tuhan membuktikan begitu besar kasihnya terhadap kehidupan kita. Ingat baik-baik, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Tunggal berarti satu, bukan 2 dan bukan 3. Berarti juru selamat kita cuma 1, bukan 2. Karena yang diutus ke dunia ini hanyalah 1, anaknya yang tunggal. Tidak ada juru selamat lain, tidak ada. Tidak mungkin Tuhan mengirimkan 1 juru selamat. Contohnya juru selamat A, dia menyelamatkan desa Tarus. Juru selamat B, menyelamatkan nama Sain. Juru selamat C untuk menyelamatkan Kabupaten Kupang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cuma 1, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, umat manusia. Tuhan begitu baik buat kita. Tetapi apa yang kita berikan terhadap Tuhan? Bukti apa yang kita berikan? Apakah kita sudah betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah bukti dari kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan
yang sering kita lakukan dosa-dosa, apakah itu adalah bukti dari kasih ini apa? Dari ini ucapan kita kalau kita mengasihi Tuhan, apakah itu adalah bukti? Maka dari itu, saudara, ketika kita sudah mengaku kita mengasihi Tuhan, maka kita juga hanya jangan mengucapkan. Kita bukan calon-calon apa ya? Calon-calon pilkada yang hanya mengucapkan, tetapi ketika sudah duduk tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Kita bukan itu. Kita tidak. Jadi kita jangan hanya mengucapkan, tetapi juga sertakan bukti. Tuhan saja kasih bukti. Kenapa kita tidak? Begitu. Berbuat baik gratis, tidak dipungut biaya. Kalau gratis kenapa tidak? Menolong orang itu gratis. Gitu. Hal yang ketiga, percaya terhadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya, Tuhan sudah menjanjikan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya, ketika kita sudah mengaku kita percaya terhadap Tuhan, maka kita mengaku dengan sungguh-sungguh, berarti kita juga harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita hari lepas hari. Jangan kita mengaku baterai kuat-kuat aku percaya terhadap Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Contohnya anak muda zaman sekarang. Mereka mengaku ketika ditanya, lu nih percaya Tuhan tuh deh. Aduh beta nih kalau percaya dengan Tuhan betul nih. Kalau masa penghakiman datang beta orang pertama berdiri beta mengaku Tuhan. Tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka bergumul, ketika mereka duduk bercerita, mereka bukan sharing tentang firman Tuhan. Mereka bukan menceritakan masalah atau apa yang mungkin kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka menanyakan arti mimpi. Wih, tadi malam lu mimpi apa? Kita mimpi kena gigi anjing. Wih, betul lah. Aduh, ini sudah berapa? Ini kita mau tepa di Sydney atau tepa di Hong Kong ngasih anjing. Aduh, bayangkan. Apakah itu bukti dari pengakuan mereka bahwa mereka percaya terhadap Tuhan? Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita, bukan berarti hanya mengajarkan saudara, tapi juga mengajarkan saya bahwa ketika kita sudah mengaku percaya terhadap Tuhan, maka percayalah dengan segenap hati dan kita harus buktikan percaya kita terhadap Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi 3 hal pentingnya itu, Tuhan Yesus, Tuhan Allah mengasihi semua orang. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dari manapun Anda berasal, dari manapun status sosial Anda, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, membantu saudara, setia menemani saudara. Yang kedua, Yesus Kristus adalah bukti dari kasih Allah terhadap manusia. Tuhan sudah membuktikan kebaikannya dalam kehidupan kita lewat anaknya yang tunggal, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan yang ketiga, percaya dengan Tuhan, percaya terhadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sertakan bukti, jangan hanya mengaku terus hilang. Tetapi ketika sudah mengaku percaya terhadap Tuhan, mau serahkan diri untuk ikut Tuhan, ya sertakan dengan bukti, jangan hanya janji ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini sudah mengajarkan kita bahwa kalau kita mengucapkan sesuatu, maka kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan. Jangan omong lain, buat lain. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan sangat sakit hati melihat perbuatan kita yang omong lain, buat lain. Apalagi mengaku percaya Tuhan, tetapi di luar sana open BO. Aduh, itu Tuhan sangat sakit hati. Tuhan sangat sakit hati. Bayangkan tubuh kita, tubuh yang begini istimewa, harga diri kita dijual dengan harga 300.000. Anak babi pun lebih mahal. Maka dari itu, kalau kita sudah jatuh dalam kesalahan terbesar, minta ampun di Tuhan. Minta ampun. Tuhan saja mengampuni, seperti yang di Alkitab yang mengampuni apa lagi? Yang mau lempari dengan batu itu apa? Perempuan zina itu yang melempar. Tuhan mengampuni apapun kesalahan kita, apapun dosa yang kita buat. Ketika kita sungguh-sungguh untuk memberi diri terhadap Tuhan, percaya terhadap Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Mau sampai kapan kita terus menyakiti hati Tuhan? Mau sampai kapan? Firman Tuhan saja bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mau sampai kapan kita terus menyakiti hati Tuhan? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
Jadi itu yang bisa saya sharing bersama, bukan berarti saya sharing hanya untuk saudara, tetapi untuk saya ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini sudah mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya untuk kita umat manusia. Shalom.